Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play. Gabungkan MotoGP dengan World Superbike? Liberty Media kini resmi sebagai pemilik dua ajang balap bergengsi kelas dunia, yakni MotoGP dan Formula One. Belakangan ini, muncul wacana bahwa perusahaan media asal Amerika Serikat itu ingin mengadakan kedua balapan tersebut dalam satu akhir pekan. Menanggapi berita tersebut, Carlos Ezpeleta selaku kepala olahraga Dorna mengatakan bahwa semuanya patut dicoba sekali meski hanya sekali. Ide ini muncul di tengah upaya Liberty Media ingin mendongkrak kepopuleran MotoGP dan menggaet lebih banyak penggemar di seluruh penjuru dunia dan dari berbagai kalangan. Di mana upaya mereka ini sukses di Formula One. Gagasan ini akan lebih dieksplorasi mulai tahun depan, meskipun kemungkinan besar tidak akan terwujud karena sejumlah alasan. Menurut pandangan beberapa pengamat MotoGP, bentuk kolaborasi yang lebih realistis adalah menggabungkan MotoGP dengan Superbike. Peter McLaren mengatakan, menurut saya lebih suka melihat acara gabungan MotoGP dan Superbike. Dari sudut pandang bisnis, jelas harus menguntungkan untuk kejuaraan kedua. Dan seperti yang diketahui, bahwa tiket Formula One sudah ludes terjual di sebagian besar tempat. Jadi, apa yang akan mereka dapat dari menggabungkan dua balapan itu, apalagi dengan terbatasnya jumlah sirkuit? Tapi ada beberapa tempat yang bisa meningkatkan MotoGP sekaligus meningkatkan Superbike. Dan lihat saja, apakah itu membantu? Saya tidak bilang pasti akan berhasil, tapi mari kita coba, kenapa tidak? Toh promotornya sama yakni Liberty. Akan menarik untuk melihat kualitas balapannya, motor tanpa sayap, tanpa perangkat peninggi dan sebagainya, di trek yang sama, dan di akhir pekan yang sama. Mungkin itu akan ada pengaruhnya, mungkin juga tidak. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih suka melihat MotoGP berkolaborasi dengan World Superbike daripada Formula One dengan MotoGP. Di Silverstone tahun ini, saya bilang ke rekan kerja saya bahwa, bayangkan kalau Superbike juga digelar di sini. British Superstock ada di sana, dan bisa dibayangkan betapa berharganya jika kita datang dan melihat aksi Toprak Razgatlioglu, lalu kita menonton Superbike di sela-sela MotoGP. Jordan Moreland juga berpendapat bahwa ide menggabungkan MotoGP dengan World Superbike juga bisa bermanfaat bagi GP Inggris yang sedang kesulitan untuk menarik penggemar baru. Dengan adanya balapan Superbike saja sudah akan menjadi kesempatan besar bagi Silverstone untuk mengatakan, kami menggelar balapan kedua, datang dan menyaksikan. Karena beberapa orang mengeluh kalau Silverstone tidak seperti Donington Park. Tapi kalau kejuaraan kedua diadakan di sirkuit yang sama, bisa dipastikan orang-orang itu akan datang dan menonton. Moreland menambahkan, sementara itu, rider Yamaha Factory Racing ini adalah satu-satunya rider musim ini yang mampu menantang Marc Marquez dalam perebutan pole position. Fabio Quartararo mencatatkan waktu tercepat di kualifikasi di Jerez, Le Mans, Silverstone, dan Assen, sementara sang pemimpin klasemen telah 7 kali memulai balapan dari posisi pertama, dengan satu selingan dari Francesco Bagnaia. Konsistensi dan kecepatan rider Yamaha ini dalam satu putaran tidak terbukti dalam balapan, dengan hanya GP Spanyol yang menjadi satu-satunya podium yang diraihnya musim ini. Setelah kekecewaan lain di Republik Ceko, di mana ia lolos kualifikasi di barisan depan grid ketiga tetapi hanya bisa finish ke-6, 11 detik di belakang pemenang. Quartararo merefleksikan betapa ia tidak berdaya di depan ketika dikejar banyak rival, seperti 2 Ducati, 2 Aprilia, dan 1 KTM finish di depannya, yang seharusnya bisa finish di depan keduanya jika bukan karena kecelakaan Enea Bastianini saat ia sedang mengejar podium. Rider asal Prancis ini menyalahkan perbedaan mesin sebagai penyebabnya. Sementara M1 Yamaha saat ini dilengkapi dengan 4 silinder segaris, 3 rival Eropa lainnya menggunakan mesin V-twin 4 silinder. Saya tidak yakin,
Karena saya bukan seorang insinyur dan saya tidak pernah menguji V4, tetapi Ducati memiliki satu sasis, KTM yang lain dan Aprilia yang lain. Semuanya berbeda, dan apa yang saya lihat adalah kami memiliki kekurangan yang sama dibandingkan dengan motor-motor itu. Jadi saya mengerti bahwa masalah terkait dengan mesin. Pada September 2024, Motorsport.com mengungkapkan bahwa Yamaha sedang mengerjakan mesin V4 baru untuk menggantikan mesin yang ada saat ini. Sebuah pekerjaan yang telah tercermin dalam tes lintasan pertama baru-baru ini oleh test rider Augusto Fernandes dan Andrea Dovizioso. Meskipun kemungkinan mesin baru ini akan diluncurkan pada paruh kedua 2025 masih diperdebatkan. Namun debutnya telah ditunda hingga 2026 jika terbukti memiliki performa yang lebih baik daripada mesin saat ini. Quartararo mendorong Yamaha untuk melipat gandakan upayanya untuk mencapai langkah tersebut. Di Brno, ia mampu mengukur kemampuannya melawan Ducati, KTM, dan Aprilia, namun kalah cepat. Ketiga pabrikan memiliki sasis yang sangat berbeda satu sama lain. Tetapi masalahnya bagi kami adalah sama, hanya ada satu kesamaan di antara mesin mereka. Grip. Itulah kekurangan kami. Faktanya, keluar tikungan tidak terlalu buruk. Bagian pertama tidak terlalu buruk, tapi yang kurang adalah cengkeraman saat mengerem, saat memasuki tikungan. Itu adalah sesuatu yang sangat merugikan kami. Saya tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Ketika saya pergi sendiri, saya menemukan ritme saya mengeksploitasi cara mengemudi saya melaju lebih jauh, tetapi ketika saya pergi dalam kelompok, banyak yang hilang. Bagian belakang, tenaga, aerodinamika, secara umum performa, kami bekerja keras untuk memperbaiki masalah ini, begitu keterangan dari Quartararo. Sang juara MotoGP 2021 memberikan tekanan kepada pabrikan. Tetapi ia tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam semalam. Jadi ia meminta perbaikan lebih lanjut pada M1 saat ini, karena ia melihat ada kekurangan yang jelas. Bintang asal Prancis ini memperpanjang kontrak dengan Yamaha pada April 2024 untuk 2 musim, tetapi ia tidak mau terus bergantung pada perusahaan yang berbasis di Iwata itu jika ia tidak melihat tanda-tanda kemajuan yang jelas. Ia yakin telah menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik dalam karirnya. Mengacu pada V4 yang mereka gunakan. Fabio telah start dari posisi terdepan sebanyak 4 kali tahun ini, tetapi belum pernah menang sejak Jerman 2022, lebih dari 3 tahun lalu. Selain itu, di Silverstone, ia harus mengalami momen yang kejam, ketika ia memimpin balapan dengan keunggulan dan Yamahanya mengalami kerusakan mekanis yang membuatnya terdampar. Rider asal Prancis ini tidak bisa mendapatkan cukup banyak pole, dan tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu andal dalam 1 lap dan kemudian, dalam balapan, bahkan tidak mencoba untuk menyalip. Kita lihat saja apakah itu cukup bagi Yamaha untuk mempertahankannya. Nah sobatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. I won't stop till I hear him say